Good afternoon, everyone. My name is Aksanila Muslimatullah, Master of Ceremony at the Y6 Group presentation. The first 5 minutes are opening. The second 15 minutes are presentation. The next 15 minutes are Q&A from the audience, and the last 10 minutes are from the teacher. Y6 group. Thank you, sir. Sorry. Masih ditulis. Masih ditulis apa? Ikuti Pak. Sorry for the from Y6 want to present about let's introduce. My name is Yonesia from Saudi. My name is Rakotar Anatoli from 8. My name is Tika Zarifari from 12B. My name is Nabita Dinawandari from 12C. Dasar teori. Makanan memiliki definisi sebagai bahan yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, kemudian dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk mendapatkan asupan nutrisi dan juga tenaga. Setiap jenis gizi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya karbohidrat merupakan sumber tenaga yang didapatkan oleh tubuh dalam keseharian. Adapun makanan yang menjadi sumber karbohidrat contohnya adalah nasi, susu, atau kedelai, nasi, gandum, durian. Yang kedua, protein berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan, baik pertumbuhan di otak maupun di tubuh. Contohnya adalah susu dan kedelai. Lemak digunakan oleh tubuh sebagai cadangan energi yang nantinya akan digunakan untuk ketika asupan atau cadangan karbohidrat terbilang kurang. Kalau lemak ialah telur, yogurt, alpukat. Bahan yang diuji adalah utama nasi putih, nasi goreng, dan susu HE. Alat dan bahan makanan: nasi putih, nasi goreng, susu cair, pisang. Alatnya: tabung reaksi, pipet tetes, kertas buram, cawan petri, kotak, penjepit tabung reaksi, kompor listrik, kertas PH, tisu, spatula. Bahan reagentnya: benedik, uret, rugol. Selanjutnya itu adalah alat kerja. Dari pengujian ini kurang lebih hampir sama semua pengujiannya, paling ada perbedaan di tahap pengujian glukosa. Ini tahap yang pertama itu pengujian amilum. Yang pertama itu bahan makanan itu dihaluskan, kemudian kita letakkan dalam, kemudian kita berikan kalau untuk amilum itu kita berikan reagennya rugol, kemudian sedikit diaduk agar merata, kemudian kita amati hasilnya. Untuk protein juga hampir sama dengan amilum. Nah, untuk uji glukosa itu sedikit berbeda karena makanan yang setelah dihaluskan itu kita masukkan ke tabung reaksi, kemudian diberikan benedik, kemudian kita panaskan di kompor elektrik, dan kemudian untuk hasilnya itu dilihat perubahan warna dari zat makanan tersebut. Untuk uji lemak itu dia hanya cukup setelah dihaluskan itu dioleskan ke kertas buram. Jadi untuk ngetes dari apakah dia mengandung lemak itu, kertas buram itu tembus, untuk kertas buramnya itu tembus atau tidak. Nah, jadi kemarin itu juga kita mengecek pH dari tiap makanan ini. Itu nasi biasa itu pH-nya sebelum diberikan larutan tersebut itu 6, terus nasi goreng itu 7 pH-nya, susu UHT itu 7, dan pisang itu 4. Untuk yang pertama, nasi putih itu mengandung karbohidrat karena setelah diberi cairan rugol, warnanya itu berubah menjadi biru di tengah.
Selanjutnya tidak mengandung protein karena setelah diberi cairan violet atau campuran dari NaOH dan CuSO4 tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya tidak mengandung lemak karena setelah diuji menggunakan metode buram hasilnya tidak transparan. Nasi putih juga tidak mengandung glukosa karena setelah dipanaskan menggunakan kompor listrik dan diberi cairan Benedict warnanya tidak berubah menjadi merah bata. Selanjutnya ada nasi goreng. Nasi goreng itu mengandung karbohidrat karena setelah diberi cairan gol warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Nasi goreng juga tidak mengandung protein. Nasi goreng mengandung lemak karena setelah diberikan cairan setelah diuji dengan kertas buram hasilnya transparan. Nasi goreng mengandung glukosa karena setelah dipanaskan menggunakan kompor listrik dan diberi cairan Benedict warnanya berubah menjadi merah bata. Selanjutnya ada susu cair. Susu cair mengandung sedikit karbohidrat. Setelah kita melakukan pengamatan, warna biru kehitamannya tuh hanya ada sedikit di pinggir dari platetes tersebut. Lalu susu cair juga sedikit mengandung protein karena setelah diberi cairan NaOH dan CuSO4 atau diuret hanya di pinggiran saja yang berwarna oranye, tengahnya tidak. Susu cair juga mengandung lemak yang banyak dan tidak mengandung glukosa karena setelah diberi cairan Benedict warnanya tidak berubah menjadi merah bata. Dan yang selanjutnya itu ada pisang. Nah, pisang ini mengandung karbohidrat karena setelah diberi cairan glucol warnanya itu berubah menjadi warna biru kehitaman. Dan pisang ini juga mengandung sedikit protein dan sedikit lemak, dan juga pisang itu mengandung glukosa. Next, jadi kesimpulannya setelah praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa larutan glucol dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan karbohidrat dalam makanan. Kemudian larutan diuret digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan protein dalam bahan makanan. Dan selanjutnya larutan Benedict digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan glukosa dalam bahan makanan. Sedangkan kertas minyak atau kertas buram digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan lemak pada bahan makanan. Nah, jadi jika bahan makanan ditetesi larutan glucol, maka akan menghasilkan warna biru tua atau biru kehitaman, dan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, jika ditetesi dengan larutan diuret, maka warna akan berubah menjadi ungu, berarti makanan tersebut mengandung protein. Dan ketika dicampur dengan larutan Benedict dan memanaskannya di atas pembakar sekaligus akan menghasilkan warna hijau kuning kemudian berubah menjadi warna merah bata. Berarti makanan tersebut mengandung glukosa. Dan jika dioleskan pada kertas minyak atau kertas buram dan meninggalkan wadah transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak.
Oke, sekarang waktunya tanya jawab dari audiens. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari audiens? Ayo audiens, tanya. Tanya dong. Ayo audiens. Juga. Jika sudah ada yang tertarik untuk bertanya dari audiens, langsung aja ya. Karena Pak Faris sendiri banyak pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, saya langsung saja ke sesi komentar dari ini. Pak Faris. Terima kasih atas kesempatannya ya. Belum ditanya tentang reaksi kimia dan fisika, Pak Faris tanya tentang kesehatan ya. Karena di sini judulnya itu uji makanan asam basa, larutan dan karbo bagi tubuh. Sedangkan yang kalian jelaskan tadi, Pak Faris tidak paham. Ya, karena itu kaitannya adalah dengan larutan kimia dan juga mungkin reaksi yang disebabkan oleh proses fisika dan kimia. Nah, yang pertama yang ingin saya pertanyakan itu adalah apa sih uji makanan asam basa dan bagaimana cara melakukan uji tersebut? Tadi kalian mungkin sudah jelaskan, tapi yang kalian jelaskan itu bukan asam basanya, tapi makanan tersebut itu ada kandungan karbohidratnya. Kalau harus tamak itu seperti itu. Nah, yang kedua, apa manfaat bagi tubuh jika mengkonsumsi makanan dengan sifat asam? Yang ketiga, apa manfaat bagi tubuh jika mengkonsumsi makanan dengan sifat basa? Ini masih relate ya sama judulnya. Yang nomor 4, bagaimana mengkonsumsi makanan yang seimbang antara asam dan basa dapat memberikan manfaat bagi tubuh? Ini kaitannya sama PI, jadi kesehatan tubuh. Makanya Pak Faris tanya secara PI aja. Nomor 5, pertanyaan terakhir, apakah terdapat makanan yang bersifat netral dan mengapa makanan tersebut penting untuk dikonsumsi? Tolong jelaskan. Ini kan presenternya ada berapa? 4 atau 5? 4. Ya sudah, dijelaskan. Jadi yang pertama itu kan tadi ada apa saya tentang dari pH makanan itu sendiri. Bukan, yang saya tanyakan asam basa. Apa itu uji makanan asam basa? Ya kan? Uji makanan asam basa itu apa sih? Nah, dan bagaimana cara melakukan uji tersebut? Nah, tolong jelaskan. Jadi uji asam basa ini biasanya digunakan untuk ngecek dari suatu makanan itu apakah dia itu bersifat asam atau basa, dan untuk proses pengecekannya itu prosedur yang dilakukan kurang lebih sama apa yang kita lakukan di luar. Jadi dia kurang lebih makanan tersebut nanti ada indikator, ada alatnya juga indikatornya sendiri untuk Jadi menggunakan indikator asam basa dan juga pH meter atau pH meter. Oke. Pertanyaan kedua, silakan dijawab lagi. tentang efek dari Manfaat bagi tubuh mengkonsumsi makanan dengan sifat asam. kalau makanan yang bersifat asam manfaat untuk tubuhnya. Asam mungkin setahu saya itu contohnya ada vitamin yang contohnya jeruk itu yang kandungan gizinya tinggi, dan jeruk sendiri itu kurang lebih pH-nya di bawah 7 Pak, sekitar. Kalau asam itu Saya nggak ada pH-nya. Manfaat bagi tubuhnya apa?
vitamin C. Oh, Vitaminnya tinggi kan? dicerna dulu asam. Kalian itu kalau nggak ada kandungan asam dalam tubuh itu, kira-kira makanan itu bisa dicerna? Enggak. Makanya itu di logika dulu, baru kamu jawab dengan logika. Kalau kamu memang belum memiliki teori yang baik, manfaat bagi tubuh apa? Asam. Kalau yang saya pernah dapat itu asam itu fungsi kalau di dalam lambung sendiri itu membantu proses pencernaan, Pak. Dengan proses apa itu? Namanya Pencernaan. mencerna. Penguraian makanan di dalam perut. Oke, literasi kalian harus ditambah ya. Oke, sekarang jawab nomor 3. Manfaat bagi tubuh mengonsumsi makanan dengan sifat basah. Kalau kalian itu tidak minum dalam sehari, kira-kira resikonya apa? Kalau kita tidak minum dalam sehari itu akan mengalami sendiri. Nah, kalau dalam kurun waktu 1 bulan, 1 tahun, apa? Tidak bisa. Ya, resiko dalam tubuhmu itu apa? Nah, sekarang saya tanya manfaat basah dalam tubuh manusia itu apa? Ya, pengaruh nggak dengan pertumbuhan? Pengaruh nggak dengan kehidupan? Pengaruh, Pak. Nah, pengaruhnya gimana? Karena berapa persen dalam tubuh kita itu membutuhkan air. Nah, ya nggak apa-apa, tukang mineral, tapi jelaskan bagian mana yang terpenting sebenarnya. Oke, PR ya bagi kalian ya, kalau nanti dicari tahu lagi. Yang nomor 4 sekarang. Pertanyaan nomor 4 itu bagaimana mengkonsumsi makanan yang seimbang antara asam dan basah dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Bagaimana? Coba gambarkan. Dan kenapa kita itu harus seimbang? Ini kaitannya sama ilmu gizi ya. Gizi seimbang, materi gizi seimbang ada. Kalau kamu itu makannya itu nggak seimbang antara asam dan basah, kira-kira apa yang akan terjadi pada tubuhmu? Dan sekarang kita pakai logika analogi yang sederhana. HP, handphone, dicas dengan charger yang gede banget, colokin. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau panas berarti apa? Reaksi apa yang terjadi di situ? Gangguan dari sistem. Ya, jadi kalau misalkan kita mengkonsumsinya itu tidak seimbang, akan terjadi gangguan sistem pada proses metabolisme tubuh. Ya, paham ya? Itu di garis bawahi. Next, yang kelima terakhir, apakah terdapat makanan yang bersifat netral? Dan mengapa makanan tersebut penting untuk dikonsumsi? Tadi kan kamu sudah menjelaskan jenis-jenis makanan, contohnya nasi, terus air ya. Itu pH-nya berapa, pH-nya berapa. Nah, itu yang disebut netral itu makanan seperti apa? Yang pH-nya itu
di sekitar 7 Pak. Berapa? Sekitar 7. Ya, sekitar 7. Contohnya apa? Nasi. Hah? Nasi. Benar, nasi. Nasi Pak. Kalau air putih berapa? Air asing. Ya? Air AC apa aja Air nasi. Susu. Susu 7 Pak. Itu 7. Ini kan uji. 7 ya? Oke, cukup menjawab ya. Tapi harusnya kalian karena ini ujian praktek dan ini ujian secara apa ya, langsung tanya jawab seperti ini, kalian harus punya literatur yang cukup dan punya pengetahuan yang cukup serta dasar yang kuat untuk menjawab sebuah pertanyaan, sehingga ini adalah bagian rangkaian akhir dari sebuah perjalanan kalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Sehingga kami para supervisor yang di sini itu melihat kalian sudah cap. Nasi goreng, Susu sama sayur, Bisa. pisang, kalau ya. Kalau dia nasi goreng, lemaknya dari mana? Lemaknya dari mana? Dari minyak. Minyak. Kenapa nggak tinggi minyaknya dulu? Langsung makan. Ya kan dari minyaknya doang. Ya. Itu kalau udah ada minyak pasti ada lemak. Dibandingkan dengan nasi. Jadi kertas kurang. Kenapa mungkin kertas kurang? sesuai prosedurnya sebelumnya pernah kami lakukan ujian praktek sebelumnya itu pernah kami lakukan kelas 11 itu menggunakan kertas buram. Kertas kurang. Ya. Ada nggak kertasnya lebih spesifik gitu? Kertas minyak. Ini jelas membedakan antara air dengan minyak. Seperti itu, oleh kertas minyak itu dia tidak akan masuk ke dalam pori-pori minyak. Dan akan terjadi juga dengan airnya nasi. Ada tembus di seperti itu. Kalau kertas minyak itu lebih identifikasi. Nah, untuk yang benar itu kan bungkus besar. Nah, itu bungkus siapa yang bisa lanjut? Atau definisi bungkus fungsi apa sih? Tahu nggak? Di buku 3B kan sudah belajar bungkus fungsi toh. Ini udah 3B. Buku 3B udah dipelajari. Udah kan? Nah, di situ kan ada bungkus fungsi kan? Apa itu bungkus fungsi? Nah, sehingga dia membuat yang positif itu bungkus fungsi mana? Lemak, minyak kan gitu kan? Bedanya di mana itu lemak? HP itu kalau panas nih. Nah, dasar teori ini dibuat dan mau Ada notifikasi. ini mau uji sesuatu. Maksudnya kalau uji karbohidrat, uji protein, uji lemak, paham dulu dong apa itu lemak, apa itu karbohidrat, apa itu ini. Jadi kan nggak meraba-raba. Kan kalau lemak dan minyak itu kan jelas. Oh, Minyak diumpamakan dengan lemak yang gluten lah seperti itu. Oke, itu asalnya tahu nggak dari mana? Kalau gluten itu dari mana? Jangan yang margarin itu kan yang sintetik, yang udah diolah, dibuat. Yang gluten adalah yang asli. Makanya harganya mahal. Nah, kamu pernah makan sop sapi nggak? Atau sop kerbau, atau sop
Pernah waktu misalnya itu ada nggak jadi kurban udah tapi juga ya. Pernah kan? Kamu makannya itu keadaan panas atau dingin? Panas kan? Kenapa? Karena kalau keadaannya ini nanti ada itu ya, Jadinya lengket. Bukan berarti Jadinya lengket kan? Kenapa? Karena dia bukan tidak lemaknya kan? Itu lemak. Nah, kalau namanya lemak itu ada dan itu berasal dari hewan. Kalau minyak itu dari tumbuhan, nah itu bedanya. Kalau dari tumbuhan itu sayur. Makanya margarin itu kenapa dia bisa jadi margarin? Padahal karena terjadi reaksi hidrogenasi. Itu sih kata makanya. Nanti nggak ngerti banget kalian nanti yang namanya jenuh dengan jenuh gimana? Paham nggak nama jenuh dengan tidak jenuh? tidak dimudahkan. Ada lagi yang lebih jahat yang memang mana kan gitu kan nanti sampai masuk ke kolesterol. Ya itu nanti dibaca-baca lah siapa tahu kamu berhubungan dengan ilmu kimia nanti di kuliahnya kita nggak tahu kan. Oke. Nah kalau uji protein, kenapa hanya milih yang pure? Saya ini nggak uji lagi selain pure. Uji proteinnya, kenapa kalian makainya yang pure? Ada campuran air. Kemarin kalau yang di lab itu yes, pakai campuran NaOH sama C2SO4. Ya kenapa ujinya pakai uji pure? Kan ada uji nutriennya untuk positif protein, ada yang sakroprotein, ada diuret, kan ada banyak kan? Kenapa kamu milihnya yang pure? Itu berdasarkan ini Pak, yang ngikutin waktu kita kelas 11 itu juga pernah. Nah, tahu nggak struktur yang motor uji proteinnya itu dia mengandung apa? Kan ada yang protein mengandung yang benzen seperti itu. Nanti kalau dia mengandung benzen, dia positifnya itu. Kan harus ada uji spesifiknya. Apa kamu mau pakai ya uji protein yang secara umum? Dia ingin protein ini green misalnya. Kan harus ada pengambilan keputusan ketika ujian. Kenapa kita harus uji dia? Kenapa enggak ini? Sampai kita apa? Waktu kita harusnya dilihat dari sini. Nah, kenapa kita pakai setas pulang? Kenapa nggak kita pakai aja kertasnya dan dia lebih detail gitu kan? Jadi nggak crunchy banyak dan air. Terus pengambilan keputusan itu begitu harusnya lebih banyak berdiskusi dulu. Jangan asal ada gitu kan? Kita seperti ini. Nah, itu sih artinya apalagi ada beberapa kepala gitu kan. Harusnya kalau ada beberapa kepala mengerjakan satu itu lebih terbuka. Karena ada masukan. Aku baca dari sini, aku baca dari sini kan. Jadi literasi dulu. Kan. Itu yang harus dilakukan. Itu gitu saja. Itu soalan sekarang waktu Pak Imam dari sini. Terima kasih, thank you, moderator. Fine. Okay, good afternoon everybody. Okay, Kia, Rafiq, Sita, and Kita. Do you know our time now is practical examination? Apa maksudnya ujian praktek? Apa yang ada di kepala? Mengaplikasikan ini Pak, apa yang telah kita pelajari teori selama kelas 10, 11, 12. Apa yang ada di kepalamu ketika ada jadwal ujian praktek ini? Yang ada di kepalamu? Dari apa yang sudah pelajari?
lebih detailnya kan kita udah fokus ujian praktek ya. Apa yang ada di kepalamu tentang kata-kata ujian praktek yang saat ini kamu alami atau sebelumnya? Apa yang ingin kamu tunjukkan? Terus kamu apa kita? Yang ada di kepalamu, jangan ikuti kepala nanti. Yang ada di kepalamu. Kalimat kalau ada ujian praktek itu apa sih? Menunjukkan apa yang kita telah pelajari di kelas. Itu aja. Ada lagi? Jadi kita melakukan suatu kegiatan yang sudah pernah kita lakukan, apakah kita tuh benar-benar paham masalah itu? good. Kalau digabung semuanya jadi ujian praktek. Ada tujuan. Diuji, namanya ujian. Ujian wasin, ada ujinya. Ya. Kamu juga tujuannya kamu setelah lulus dari sini, kamu lepas pola pikir orang yang melewati ujian praktek. Tahu pola pikir orang yang mau ujian praktek, yang sudah melalui ujian praktek. Ya, seperti kata orang tadi, kamu masuk ke, oh saya mau uji. Seharusnya di ujian ini kamu nggak perlu saya nggak mau tanya jawab ujian praktek. Karena kita menilai apa yang kamu lakukan. Benar tidaknya kita tergantung dasar teori yang diuji. Tinggal kasih nilai aja, bukan bensin ini mas ya. Kita tanya jawab, tahu kan nggak perlu. Yang ini yang saya mau lihat di sini kasih nilai sekarang. Yang saya kasih nilai menyiapkan alat, menyusun atau merangkai. Ya, tadi memilih alat, menyusun, terlihat nggak di presentasi? Melakukan uji atau mengambil data, terlihat nggak di presentasi? Analisis dan kesimpulan terlihat nggak tadi di presentasi? Nah, ini ada satu poin lagi tambahan saya kasih presentasi. Kemampuan menyampaikan hasil yang dipakai. Itu namanya uji, nggak ada tanya jawab kecuali impresi. Nah, saya belum ngasih nilai melakukan uji, ini mesti kosong. Ya, saya mau tanya, coba presentasikan lagi ketika kamu menguji apa yang menjadi fokus di ujian praktek. Boleh ceritakan sekali lagi, kalau ada video tunjukkan ke saya bahwa begini cara mengujinya. Itu dulu, baru saya kasih nilai. Boleh. Apa yang penting kamu apa yang lakukan aja gitu deh, pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Karena ini kita mau lihat apa yang kamu lakukan aja. Jadi ini alat-alat yang di apa? Yang kita dibutuhkan. Tuh, ini udah kamu siapin ya, saya kasih nilainya juga ada, ya, sudah ada. Sekarang kamu ujinya yang mana? Itu ada yang pertama itu kita ngalusin nasi. Menghaluskan nasi ya. Bentar dulu, stop. Waktu menghaluskan ini menurutmu, stop dulu. Menurutmu ini udah sesuai standar nggak? Ketika kamu menghaluskan itu. Coba ceritakan syarat untuk ambil sampel yang sudah dihaluskan, apa syaratnya? Halusnya ada standarnya. Jadi kalau untuk bentuknya itu sudah sampai tidak berwujud seperti awalnya itu, Pak. Kira-kira keras, ya, halus. Di situ gimana? Coba lihat dari ini. Masih ada yang berbentuk ini, Pak. Masih. Kamu yang mau saya, Pak, saya. Lanjut. Ini nasi goreng ya mas ya? Ya. Oke. Ini coba stop nasi goreng tadi stop. Coba kan ada proses sebelum uji ini stop. Kelewatan nggak kelihatan nasi goreng. Kalau banyak boleh saya makan. Coba. Oh,
Nah, ini ya prosesnya ya. Kamu sebenarnya kalau ujian praktek kan dinilai kamu cara mudah penyiaran. Ini udah halus belum kira-kira? Belum selesai Pak Iwan, ini cuma ngambil part-part video ini. Oh, mana yang udah selesai nyampe Itu di pas aku masukin ke satu ini untuk praktek. coba mana? Oh, ini yang masuk ya? Ya, udah jadi Udah halus ini. udah kayak buruk gitu Pak. Lanjut. Ini apa? Meneteskan ya? Ya, Iya, ibarat ini. Berapa Ini tetes? ini untuk cek dulu puasa Pak. Iya, tadi saya catat 2 tetes. Boleh ada tetes. Iya, Pak. Ini berapa tetes? Coba lihat. Tuh. Itu sama tetes. Sama. Sama. Semuanya jelas. Coba. Ini sama tangan siapa? Tangannya. Iya. Iya. Tangan kiri. Oh iya. Oh, ini harus nih. Yang putihnya masih agak kasar. Ya, ya, oke Pak. Begitu ya. Oh, ya. Nah, kira-kira kalau saya kasih nilai sudah mewakili nggak ya melakukan uji atau mengambil data dari video ini? Jadi kalau bisa teman besok kalau kuliah harus dulu nggak mas? Walaupun kamu tidak melakukan, tapi kan ini presentasi mewakili apa yang kamu lakukan. Jadi step-stepnya dapat. Ini nasi sebelum, ya nasi sudah, terus tunjukin aja halus. Lalu itu sangat bagus. Nggak ngomong pun kamu video kami tonton bisa ngasih nilai. Gitu ya. Gitu melakukan uji. Sekarang analisisnya mana? Mana hasilnya yang kamu dari datamu mana? Ya. Ya. Ini hasil nasi putih ya. Terus tadi ada berapa yang kamu uji? Ada 4 Pak. Nasi putih terus sampai dengan nasi Nasi goreng. Terus Pisang dan susu. pisang dan nasi goreng ini. Iya, Pak. Oke, ya. Sekarang pisang mana? Pisang. Oke. Kemudian nasi goreng. Oke, udah semuanya ya. Ini kamu ambil apa nih, kesimpulan atau analisis? Ini masih tentunya Analisis dari datamu itu ya? Ya. Dari data. Oke. Lumpur berubah menjadi warna biru kehitaman, ya. Tidak mengandung protein karena mengandung lemak karena telah diletakkan berat, mengandung glukosa. Saya masih coba lihat yang hasil yang kamu dapatkan di nasi putih, nasi biasa. Nah, ini loh saya sedikit tidak bertanya sama kamu, nggak mempengaruhi ya. Tapi kita heran juga dari hasil ini ya. Kok nasi putih tidak mengandung gula, nasi goreng mengandung gula. Ini tiba-tiba gulanya dapat dari mana ya? Coba dulu ini kesimpulan dulu ya. Saya nggak bilang kamu bukan menguji. Ada Pak. Naik kok, Pak. Hah? Harusnya mengandung, Pak. Waduh. Enggak, yang saya ngomongin ini benar ya. Jangan tadi kamu sakit hati sama saya ngomong gitu loh ya. Cakap apa? Enggak. Yang mana yang benar ini teman-teman, nanti biar orang baca di videomu atau yang benar yang mana?
Nanti heran orang, kok nasi putih ada? Enggak, kalau benar nggak apa-apa, yang buktiin. Setuju saya. Artinya gini, kalau kita mau menguji glukosa, apakah dengan kertas tadi ya? Dengan apa menguji? Dengan IPA, diuret, terus dipanaskan. Terlihat di situ ya? Iya. Hasilnya? Hasilnya warna merah besar. Kalau merah mata berarti mengandung? Glukosa. Dan nasi putih apa hasilnya? Hasilnya merah besar. Oh, berarti apa? Mengandung glukosa. Ini saya koreksi benar atau salah? Salah, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak. Kita teman-teman ya, nggak apa-apa kita. Kita hasilnya itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya harusnya sesuai dengan topik teman-teman. Ya, topiknya adalah uji makanan asam basa dan manfaat bagi tubuh. Kesimpulanmu coba lihat. Oke, ujinya dapat ya. Kamu munculkan ujinya ada di situ. Nah, sedangkan di topik itu ada manfaat bagi tubuh. Nah, di mana dia bisa kan supaya nilai bagus kan harus membuktikan topiknya. Kalau di praktikum namanya tujuannya. Gitu loh. Bisa jelaskan sini? Jadi, ya itu ya. Ya. Gak apa-apa sih. Bisa kalau nanti kan bisa ditambah lagi. Tapi kalau bisa kasih penjelasan. Excuse me Pak, I'm sorry. Hah? Time is up. Tetap. Boleh 2 menit ya, 1 menit aja ya. Pertanyaannya bersambung ngerti. Mau dijawab atau di stop sampai di sini teman-teman? Itu kertas minyak tuh. Gimana? Tadi Asia tadi kertas ujinya kan yang kalian menggunakan kertas buram, sedangkan yang sebenarnya kertas minyak. Ini gimana? Nah itu loh, kalian ini loh, hati-hati kalian nanti. Ini kalian kan anak mewakili SMA Sudut nanti sebelum dari sini ya. Nah pola-pola pikir begitu harus nggak boleh ya. Nanti melalui Kunci glukosanya duren. Jawab kita tadi duren kan? Beda nih, Pak, beda Iya nih. kan? itu. Jadi itu loh teman-teman yang nggak apa-apa. Ini namanya belajar. Jadi yang di sini juga sebenarnya namanya ujian itu nggak main ya. Nanti kalau kamu kasih nilai nggak bagus, kamu sakit hati. Ya. Kalau sebenarnya begini, kamu kasih nilai bagus, itu membodohi pendidikan. Itu loh ya. Bukan berarti kamu salah tidak. Salah boleh, tapi kalau bisa dinamikasi. Kalau diperbaiki nanti itu atau mau dijawab kan tadi yang tidak bermanfaat tadi. Oke, Pak, 1 menit. Coba dijawab. Kandungan karbohidrat yang disarankan adalah sekitar 5% dari total kalori. Jika kebutuhan kalori itu besar 1.800, maka karbohidrat yang dibutuhkan adalah 800 sampai 900 atau sekitar 200 atau 225 gram. Ya, jadi kesimpulannya ini karena hasil uji hamil, nasi goreng, nasi susu mengandung protein dan karbohidrat, maka untuk ya baik digunakan untuk tubuh kan gitu. Cukup itu aja, terbukti kok. Oke, cek ini dulu dong. Ya, oke, thank you. Thank you Pak Firman. Thank you Pak Firman, Pak Faris dan Pak Firman atas saran dan pertanyaannya. Presentasi dari Bro J. Am SK.